Inilah beberapa calon kepala daerah yang akan berlaga di Pilkada 2024 bulan November. Sebagian dari mereka dimungkinkan maju setelah ribuan orang di beberapa kota menggelar demonstrasi besar-besaran pada akhir Agustus. Mereka turun ke jalan untuk memprotes upaya Dewan Perwakilan Rakyat merevisi Undang-Undang Pilkada yang mereka nilai dapat melanggengkan kepentingan oligarki serta politik dinasti Presiden Joko Widodo. Apa yang terjadi? Para analis menilai masyarakat telah muak dengan Presiden Jokowi yang mereka lihat bermanuver untuk mempertahankan pengaruh meski kelak sudah tidak menjabat. Di sisi lain, kebanyakan elit politik justru mendukung manuver Jokowi karena mereka berharap mendapatkan bagian dari kue kekuasaan. Jokowi memang tidak pernah mengakuinya, tetapi analis melihat bahwa dia sedang membangun dinasti politik. Politik dinasti adalah strategi untuk mempertahankan kekuasaan agar tetap berada di lingkaran keluarga. Dan di banyak negara demokrasi seperti di Indonesia, strategi ini tidak dilarang. Dari level institusional memang per hari ini tidak ada satupun mekanisme atau aturan hukum yang menghambat seseorang untuk membentuk dinasti politik. Di level politisinya itu sadar bahwa ada hambatan 2 periode untuk mereka terus berkuasa. Jadi asumsinya adalah setiap politisi ingin berkuasa selama mungkin. Dan di level partai politik juga ada kebutuhan terhadap politisi dinasti. Karena apa? Karena mereka ini yang punya modal paling kuat untuk memenangkan kursi gitu, baik di legislatif ataupun di eksekutif gitu. Dalam masa jabatannya yang kedua sebagai presiden, Jokowi mulai menampakkan ambisi untuk memastikan terahnya eksis di kancah politikan Indonesia. Putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, dan menantunya, Bobi Nasution, berlaga dalam Pilkada 2020 dan menang di daerah masing-masing yaitu Solo dan Medan. Tahun lalu, putra bungsunya, Kaisang Pangarep, memimpin Partai Solidaritas Indonesia hanya 2 hari setelah bergabung sebagai anggota. Namun, kemarahan masyarakat tampaknya baru mulai terakumulasi sejak Mahkamah Konstitusi mengubah syarat usia minimal calon presiden dan wakil presiden pada Oktober 2023. MK yang kala itu dipimpin adik ipar Jokowi Anwar Usman membolehkan seseorang yang berumur kurang dari 40 tahun untuk mengikuti pemilihan presiden asalkan pernah menjadi pemimpin daerah. Perubahan ini memuluskan jalan bagi Gibran yang saat itu berusia 36 tahun untuk maju sebagai calon wakil presiden. Ia berdampingan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan berhasil menang dengan perolehan 58% suara. Tidak hanya di lingkup keluarga, keinginan untuk tetap mencengkeramkan pengaruh Jokowi terlihat dari penempatan orang-orang yang setia terhadapnya dalam posisi penting. Loyalis Jokowi Bahlil Lahadalia misalnya, diangkat sebagai Ketua Umum Golkar walaupun ia tidak aktif di partai itu selama hampir 1 dekade terakhir. Bahwa ini adalah cara-cara yang biasa dipakai oleh rezim otoriter, iya. Bahwa di rezim otoriter modern bermainnya itu melalui hukum gitu. Semua menjadi legal meskipun secara substansi itu tidak memenuhi rasa keadilan gitu. Pada Kamis 22 Agustus, upaya DPR merevisi Undang-Undang Pilkada itu hampir gol sebelum akhirnya batal menyusul demonstrasi besar-besaran. DPR berupaya merevisi keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK yang menurunkan ambang batas bagi partai politik untuk mencalonkan kandidat kepala daerah. Pencalonan kepala daerah tidak lagi membutuhkan minimal 25% perolehan suara dari hasil pemilihan legislatif sebelumnya, namun bisa antara 6,5% sampai 10% tergantung jumlah penduduk wilayah. DPR juga ingin menganulir keputusan MK yang mensyaratkan usia calon gubernur atau wakil gubernur minimal 30 tahun pada saat ditetapkan, bukan saat dilantik. Rakyat melihat rencana perubahan aturan ini sebagai upaya DPR yang dikuasai oleh koalisi Prabowo Jokowi untuk meloloskan Kaisang Pangarep agar bisa ikut dalam pilkada serentak pada 27 November ini, walaupun ia baru akan berusia 30 tahun pada 25 Desember 2024. Lambang Garuda berlatar belakang biru bertulisan peringatan darurat viral di media sosial pada 21 Agustus sore sebagai reaksi terhadap rencana DPR untuk merevisi Undang-Undang Pilkada.
Keesokan harinya, massa aksi bermunculan di banyak kota besar di Indonesia, menuntut DPR untuk tunduk pada amar MK dan menghentikan rencana mereka merevisi undang-undang. Telah dengan jelas menghabisi demokrasi, melangkahi konstitusi, demi untuk melanggengkan suatu kekuasaan oligarki. Putusan MK ini sangat merugikan untuk kami semuanya, makanya semua elemen turun ke jalan, termasuk kami pedagang juga ingin berpartisipasi. Ini tentu secara ketatanegaraan kita adalah satu bentuk pembangkangan sekaligus pengingkaran terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya bersifat final dan mengikat. Demonstrasi ini bertepatan dengan demonstrasi Kamisan yang sudah diadakan 828 kali di depan Istana Negara untuk menuntut keadilan bagi aktivis mahasiswa yang hilang dalam reformasi 98 beserta korban pelanggaran HAM lainnya. Yang terjadi di balik DPR RI kemarin bukan yang Bung Hatta bayangkan untuk masa depan negerinya yang tercinta. Maria Katarina Sumarsih, ibu aktivis Bernardinus Realino Norma Irawan, aktivis yang ditembak aparat dalam tragedi Semanggi pada 98, juga memperingatkan pemerintah. Jadi jangan jadikan partai politik itu sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan, jangan jadikan partai politik itu menjadi sumber korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut para analis, manuver politik Jokowi di akhir masa kekuasaannya telah menyebabkan demokrasi Indonesia berada dalam ancaman paling serius sejak jatuhnya Soeharto.